Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Drupadi selaku dosen biologi. Di sini kami dari kelompok tugas proyek biologi Teknik Pertanian Angkatan 2024 akan mempresentasikan hasil literatur kami yang berjudul Degradasi Kualitas Air sebagai Faktor Pembatas Produktivitas Pertanian. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, yaitu yang pertama saya Rehan Samad Aruseni dan ada teman-teman saya ialah Sebastian Abraham Gultom, Fahri Ilham Ramdhani, Naya Khatami, Dani William Revanza, dan Nabila Siti Rahman Bustami. Yang nantinya materi-materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama yang akan dibahas adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara agraris di mana sektor pertaniannya mengandalkan air irigasi. Sedangkan kualitas air seringkali menurun akibat limbah domestik, pertanian, industri, dan lain sebagainya. Selain itu, sistem irigasi juga biasa rusak, yang menyebabkan distribusi air tidak merata. Dan penggunaan air tercemar dapat mengakibatkan penurunan hasil panen dan degradasi lingkungan. Selanjutnya, lalu ada fungsi vital air. Air sendiri bukan hanya zat cair. Air adalah penggerak sistem biologis yang dimulai dari fotosintesis, pelarutan nutrisi, pengaturan suhu tanah, hingga media kehidupan organisme. Dalam ekosistem sendiri, dan dalam pertanian, air memiliki peran ganda yaitu fungsional dan juga ekologis. Selanjutnya adalah kebutuhan air untuk pertanian. Berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan, menurut FAO atau Food and Agriculture Organization, sekitar 72-75% air tawar global digunakan untuk irigasi. Air memiliki peran penting dalam pertanian, salah satunya sebagai komponen pelarut pupuk, pengatur suhu, ataupun komponen untuk tanaman lainnya. Efisiensi penggunaan air dianggap menjadi kunci dalam produktivitas pertanian. Selain itu, air mempunyai nilai budaya dan ekonomi, seperti dimanfaatkan dalam PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, juga biasa dimanfaatkan sebagai wisata air hingga tradisi lokal yang menjadikan air sebagai bagian dari identitas sosial dan kearifan lokal. Selanjutnya adalah krisis ketersediaan dan mutu air. Menurut laporan dari UN Water tahun 2023, lebih dari 22 miliar orang di dunia masih hidup tanpa memiliki akses terhadap air bersih. Situasi ini tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor pertanian yang sangat bergantung terhadap ketersediaan air bersih tersebut. Degradasi mutu air diakibatkan akibat pencemaran dan pengelolaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan dan menghambat pencapaian atau tujuan pembangunan keberlanjutan, yakni Sustainable Development Goal nomor 6, yang berbunyi menjamin ketersediaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Selain itu, di Indonesia sendiri, kerusakan daerah sungai atau DAS menjadi salah satu akibat atau misalkan salah satu latar belakang yang menjadikan terjadinya krisis ketersediaan air mutu air ini. Selanjutnya ada studi kasus. Saluran irigasi primer Karawang mengandung biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen yang besar sebesar 222 mg per liter dan COD atau chemical oxygen demand hingga 1047 mg per liter yang jauh melampaui standar air irigasi sehat yang di mana BOD maksimumnya 3 mg per liter dan COD 25 mg per liter. Pencemaran yang berasal dari limbah domestik dan industri di daerah aliran Sungai Citarum ini merusak tanah dan mengganggu pertumbuhan tanaman padi sehingga menurunkan hasil panen yang kemudian dapat mendorong petani menggunakan lebih banyak pestisida dan kimia yang justru memperburuk pencemaran.
Kondisi ini menuntut adanya upaya nyata untuk membersihkan air sebelum digunakan untuk irigasi sawah agar produktivitas pertanian dapat pulih dan meningkat kembali. Selanjutnya yaitu ada solusi dari studi kasus tersebut, di mana yang pertama yaitu teknologi digital. Pengolahan irigasi yang menyeluruh memerlukan dukungan teknologi digital dan kelembagaan yang kuat. Solusi utama adalah implementasi sistem Internet of Things atau IoT pada saluran irigasi utama dan cabang untuk memantau debit air, kelembaban tanah, dan kondisi pintu air secara real-time. Data tersebut dapat diakses melalui aplikasi mobile oleh petugas dan petani via jaringan seluler atau internet. Sementara prediksi kebutuhan air dapat dihitung menggunakan algoritma komputer seperti support vector machine atau regresi. Solusi yang kedua yaitu sistem penyaring sederhana. Solusi ini menggunakan alat penyaring berbahan lokal seperti sekam padi, pasir, arang aktif, dan zeolit yang terbukti efektif menurunkan kadar biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, dan total suspended solid. Alat ini dapat dipasang di pintu masuk saluran irigasi dengan biaya relatif murah dan perawatan yang mudah dilakukan petani sendiri tanpa memerlukan teknologi canggih. Kemudian, solusi berikutnya ialah fitoremediasi. Fitoremediasi ini merupakan solusi dengan memanfaatkan tanaman air seperti kiambang atau Salvinia molesta dan kayu apu atau Pistia stratiotes. Nah, tanaman ini itu untuk membersihkan air secara alami melakukan teknik fitoremediasi. Nah, dalam literatur yang kami baca, yaitu dalam penelitian ITS, membuktikan bahwa kiambang mampu menurunkan kadar amonia hingga 100%, COD sebesar 50,61%, dan COD sebesar 58% dalam waktu 12 hari. Tanaman ini dapat ditanam di pinggir saluran air atau kolam kecil di sekitar lahan sawah. Dengan pemeliharaan sederhana, hanya perlu dipanen rutin agar pertumbuhannya tidak terlalu lemah. Kemudian, solusi berikutnya ialah biofilter. Biofilter ini yang digunakan dalam skala kecil, yang menggunakan tabung berisi zeolit dan arang aktif. Riset yang kami baca, yaitu dari Universitas Pajajaran, membuktikan teknologi ini mampu mengurangi polutan berbahaya seperti BOD, COD, dan TSS, amonia, dan sulfida secara signifikan. Keunggulan sistem ini terletak pada fleksibilitasnya yang dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran saluran irigasi, serta dapat dioperasikan langsung oleh petani setelah mendapat pelatihan dari perguruan tinggi atau kelompok tani. Oke, untuk kesimpulan, penurunan kualitas air menjadi hambatan yang signifikan dalam pengembangan sektor pertanian. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada menurunnya produktivitas hasil panen, tetapi juga menyebabkan degradasi struktur tanah, gangguan keseimbangan ekosistem, serta penurunan tingkat kesejahteraan petani. Kompleksitas permasalahan tersebut menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dengan mengintegritaskan teknologi tepat guna, pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan kapasitas petani, serta regulasi yang memadai. Melalui sinergi antar pemangku kepentingan, pengelolaan air yang efektif dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Baik, ini hasil paparan kami tentang degradasi air di dunia pertanian. Semoga hasil paparan ini dapat bermanfaat untuk menjawab semua permasalahan yang ada di dunia pertanian dan bisa mendukung keberlanjutan ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih.